Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran tematik. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu ya, amin. Baik, hari ini kita menginjak di subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Disiapkan buku paket tematiknya, kita akan mulai belajar ya. Coba perhatikan gambar yang ada di video. Di situ ada 2 gambar. Gambar yang pertama yaitu seorang anak sedang mengayuh sepeda. Dan gambar yang kedua yaitu seorang bapak-bapak sedang mengendarai sebuah motor. Kira-kira menurut kalian, manakah aktivitas yang menyehatkan? Lebih sehat mana ketika mengayuh sepeda dengan mengendarai motor? Ya, pasti lebih menyehatkan jika aktivitasnya mengayuh sepeda. Karena apa? Karena ketika kita mengayuh sepeda, organ gerak kita semuanya bekerja, ya kan? Kalau kita hanya mengendarai motor, kita hanya naik motor aja, mesinnya yang berjalan. Kalau sepeda itu tidak ada mesinnya. Jadi kalau kita tidak mengayuhnya, pasti tidak akan jalan. Dan kerja organ gerak kita pasti tidak berjalan juga. Baik, selain bersepeda, aktivitas apa saja yang dapat mempengaruhi kerja organ gerak kita? Kira-kira apa yo? Ya, selain bersepeda bisa juga berjalan, berlari, menaiki tangga, mengangkat beban, main lompat tali, dan masih banyak lagi. Coba kalian buka buku paket halaman 58. Di situ ada sebuah bacaan yang berjudul bersepeda. Kalian bisa membacanya sendiri di rumah. Kemudian kalian juga bisa berlatih mencari ide pokok dan mengembangkan ide-ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Kalian bisa latihan sendiri di rumah ya. Kemudian perhatikan video. Di sini Bu Nanda akan menjelaskan manfaat jika kita rajin bersepeda. Siapa yang di sini anak-anak suka bersepeda atau ketika berangkat atau pulang sekolah biasanya naik sepeda? Nah, jika kalian berangkat atau pulang sekolah naik sepeda, itu akan banyak sekali manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, mengencangkan otot-otot tubuh. Yang kedua, melancarkan peredaran darah dan oksigen. Yang ketiga, membakar kalori dalam tubuh. Jadi, kalori kalian banyak yang ada di tubuh bisa dibakar dengan bersepeda. Kemudian, menurunkan berat badan menjadi ideal. Yang badannya terlalu besar, tidak ideal. Dengan bersepeda, kita bisa menurunkan berat badan. Kemudian, meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Yang biasanya sering sakit, kalau kita bersepeda, insya Allah kita juga akan dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian, menurunkan resiko penyakit diabetes atau gula darah ya. Kemudian yang terakhir bisa mengurangi stres. Jika semisal kalian jenuh di rumah, bosan di rumah, kalian bisa bersepeda dengan keluarga kalian agar lebih sehat dan lebih ceria ya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Masih ingat? Di pembelajaran sebelumnya, di subtema 1, Bu Nanda menjelaskan bahwa manusia dan hewan memiliki 2 macam alat gerak, yaitu alat gerak pasif atau disebut dengan
tulang, dan alat gerak aktif yang disebut dengan otot. Jadi kedua alat tersebut akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Perhatikan gambar yang Bu Nanda tampilkan di video. Di situ ada gambar organ gerak manusia, yaitu tulang ya. Jadi tulang dari tengkorak sampai tulang pergelangan kaki. Jadi tulang kalian kurang lebih seperti itu bentuknya. Karena tertutupi oleh daging dan kulit, jadi kalian tidak bisa melihatnya. Namun sebagian besar kurang lebih seperti itu bentuknya ya. Jadi dari atas sampai bawah kalian perhatikan ada tengkorak. Tengkorak itu untuk melindungi otak kalian ya. Jadi itu yang paling penting. Karena otak kalian itu untuk kalian berpikir. Jadi semua saraf itu biasanya akan dilindungi oleh tulang yang lebih tebal dan lebih kuat ya. Ada tengkorak, rahang bawah, tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada. Nah, di situ tulang dada untuk melindungi apa saja? Seperti organ-organ kita yang ada di dalam dada, di dalam tulang dada. Ada jantung, paru-paru, ya seperti itu. Kemudian ada tulang belakang, tulang panggul, tulang pengumpil yang ada di tangan ya. Yang ada di tangan ada tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan kita ya. Kemudian yang bagian di kaki ada tulang paha kita, ada tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Kalian bisa melihatnya dengan jelas di buku paket halaman 60. Baik, kita berlatih bersama-sama memasangkan gambar tulang sesuai dengan keterangan menggunakan penggaris ya yang ada di buku paket halaman 65. Di situ ada tulang bagian lengan manusia dan ada tulang pada kaki manusia. Kita pasangkan bersama-sama ya. Di situ di video Bu Nanda sudah memasangkannya sesuai dengan letaknya. Tugas kalian hanya menarik garis sesuai dengan pasangannya ya. Kalian boleh melihat yang Bu Nanda sudah pasangkan di video. Kalian boleh pasangkan, boleh tulis, tarik garis di buku paket kalian ya. Baik, sekarang Bu Nanda akan menjelaskan fungsi-fungsi tulang pada manusia. Kalian boleh menulisnya, mencatatnya di buku tulis atau di buku paket halaman 68. Jadi fungsi tulang yang pertama yaitu tulang hasta. Tulang hasta berfungsi untuk mendukung aktivitas pergerakan tulang pergelangan tangan. Kemudian fungsi dari tulang lengan atas. Fungsinya adalah untuk membuat gerakan lebih bebas. Tulang lengan atas didukung oleh komponen syaraf dan aliran pembuluh darah. Kemudian tulang pengumpil, tugasnya atau fungsinya adalah untuk menyatukan siku dengan tulang pergelangan tangan. Kemudian ada tulang pergelangan tangan, berfungsi untuk memberikan gerakan yang lebih bebas. Kemudian tulang telapak tangan, berfungsi untuk mendukung aktivitas telapak tangan. Dan tulang paha berarti sudah di bagian kaki ya. Tulang paha berfungsi untuk menggerakkan kaki dan letaknya di atas tulang kering dan tulang betis serta di bawahnya tulang panggul. Lanjut, tulang kering sekarang ya, berfungsi untuk menyambung lengan, menghubungkan lutut dengan pergelangan kaki, membentuk bagian kerangka pada kaki bagian bawah. Kemudian ada tulang betis, fungsinya untuk menopang berat tubuh dan juga untuk mengatur gerak tubuh ketika berjalan.
Kemudian ada tulang pergelangan kaki, berfungsi untuk memungkinkan gerak naik turun kaki dengan adanya sendi engsel dan membantu untuk melangkah serta berjalan dengan cara yang nyaman dan seefisiensi mungkin. Kemudian ada tulang telapak kaki, berfungsi untuk menopang berat tubuh dan untuk mengatur gerak tubuh ketika berjalan, berlari, dan melompat. Dan yang terakhir ada tulang jari kaki, yang berfungsi untuk membantu tubuh saat berjalan, berlari, atau berdiri agar tubuh tetap seimbang dan tidak terjatuh. Nah, itu adalah beberapa fungsi dari tulang manusia yang Bu Nanda sudah jelaskan. Jangan lupa dicatat ya, agar kalian mempunyai catatan apa fungsi-fungsi dari tulang manusia. Baik, nanti Bu Nanda akan memberikan tugas, dan tugasnya ada di Google Classroom. Jadi nanti Bu Nanda akan memberikan linknya dan kalian kerjakan sesuai dengan yang Bu Nanda sudah jelaskan tadi ya. Baik, Bu Nanda kira sudah cukup penjelasan dari Bu Nanda. Bu Nanda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.